Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Ahmad Yunas dari Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Nahdlatul Ulama Blitar. Saya di sini akan memaparkan konsep Merdeka Belajar dan aplikasinya dalam pembelajaran. Kita mulai saja. Merdeka Belajar menjadi salah satu program inisiatif Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Beliaunya adalah Bapak Nadiem Makarim, yang ingin menciptakan suasana belajar yang bahagia dan suasana yang happy. Tujuan Merdeka Belajar adalah agar para guru, peserta didik, serta orang tua bisa mendapat suasana yang bahagia. Merdeka Belajar itu bahwa proses pendidikan harus menciptakan suasana-suasana yang bahagia. Bahagia buat siapa? Ya bahagia buat guru, bahagia buat peserta didik, bahagia buat orang tua, dan bahagia untuk semua orang. Program Merdeka Belajar ini dilahirkan dari banyaknya keluhan di sistem pendidikan. Salah satunya keluhan soal banyaknya peserta didik yang dipatok oleh nilai-nilai tertentu. Merdeka Belajar itu sendiri adalah kemerdekaan berpikir, terutama esensi. Kemerdekaan berpikir ini harus ada di guru dahulu. Tanpa terjadi di guru, tidak mungkin bisa terjadi di peserta didik. Pada acara rapat koordinasi bersama Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten atau Kota di Jakarta 11 Desember 2019, Nadiem menjelaskan ada 4 program pembelajaran nasional. 4 program itu sebagai kebijakan pendidikan nasional Merdeka Belajar. Apa itu program Merdeka Belajar? Inilah penjelasan Mendikbud Nadiem. 1. USBN diganti ujian atau asesmen. Menurut Nadiem, situasi saat ini USBN membatasi penerapan dari semangat Undang-Undang Sisdiknas yang memberikan keleluasaan bagi sekolah untuk menentukan kelulusan. Untuk arah kebijakan barunya, tahun 2020, USBN akan diganti dengan ujian atau asesmen yang diselenggarakan hanya oleh sekolah. Nantinya, ujian dilaksanakan untuk menilai kompetensi siswa, di mana ujian dalam bentuk tes tertulis dan atau bentuk penilaian lain yang lebih komprehensif seperti portofolio dan penugasan yang mencakup tugas kelompok, karya tulis, dan sebagainya. Dengan begitu, guru dan sekolah lebih merdeka dalam menilai hasil belajar siswa. Bahkan diharapkan anggaran USBN dialihkan untuk mengembangkan kapasitas guru dan sekolah guna meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang kedua, 2021 UN diganti. Menteri Nadiem melihat situasi saat ini materi UN terlalu padat sehingga siswa dan guru cenderung menguji penguasaan konten, bukan kompetensi penalaran. Di samping itu, UN dianggap jadi beban siswa, guru, dan orang tua karena menjadi indikator keberhasilan siswa sebagai individu. Karenanya tahun 2020, UN akan dilaksanakan terakhir kalinya. Sebagai penggantinya pada 2021, UN diubah menjadi asesmen, kompetensi minimum, dan survei karakter. Asesmen tersebut tidak dilakukan berdasarkan mata pelajaran atau penguasaan materi kurikulum seperti yang diterapkan dalam ujian nasional selama ini, melainkan melakukan pemetaan terhadap 2 kompetensi minimum siswa, yakni dalam hal literasi dan numerasi. Asesmen ini dilakukan pada siswa di tengah jenjang sekolah, misalnya kelas 4, kelas 8, dan kelas 11. Arah kebijakan baru ini juga mengacu pada praktik baik dalam level internasional serta seperti PISA dan tim SS. Yang ketiga, RPP dipersingkat. Rencana pelaksanaan pembelajaran RPP selama ini guru diarahkan mengikuti format RPP secara kaku. Tetapi nanti guru akan bebas memilih, membuat, menggunakan, dan mengembangkan format RPP. Dulu, RPP terlalu banyak komponen dan guru diminta menulis sangat rinci. Satu dokumen RPP bisa lebih 20 halaman. Tetapi nanti akan dipersingkat, yakni RPP berisi tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan asesmen. RPP hanya 1 halaman saja, sehingga penulisan RPP dilakukan dengan efisien dan efektif yang menjadikan guru punya waktu untuk mempersiapkan juga mengevaluasi proses pembelajaran itu sendiri.
Yang keempat adalah zonasi PPDB lebih fleksibel. Untuk program Merdeka Belajar yang terakhir ini, Nadiem menjelaskan bahwa Kemendikbud tetap menggunakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru atau PPDB. Adapun kebijakannya, PPDB lebih fleksibel untuk mengakomodasi ketimpangan akses dan kualitas di berbagai daerah. Menurut Nadiem, komposisi PPDB jalur zonasi dapat menerima siswa minimal 50%, jalur afirmasi minimal 15%, dan jalur perpindahan maksimal 5%. Untuk jalur prestasi atau sisa 0-30% lainnya disesuaikan dengan kondisi daerah. Daerah berwenang menentukan proporsi final dan menetapkan wilayah zonasi. Seperti itu pemaparan dari saya. Jika ada salah atau lebihnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.